Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di materi IPA selanjutnya. Kali ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun kompetensi dasar atau kompetensi yang akan dicapai yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Materi bab 3 kali ini mempelajari tentang ilmu kimia, yaitu mengelompokkan sifat materi. Ilmu kimia mempelajari tentang materi berupa struktur, susunan, dan sifatnya, perubahan materi, dan energi yang menyebabkan perubahan. Lalu apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagaimana dengan udara di dalam balon? Apakah termasuk materi? Jawabannya akan kita temukan dari penjelasan berikut ini. Mengelompokkan sifat materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan cair bentuk dan volumenya selalu berubah berdasarkan tempatnya. Sedangkan gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Berikut ini sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Untuk sifat zat padat memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair yang memiliki massa jenis yang sedang, dan zat gas memiliki massa jenis yang kecil. Untuk zat padat tidak dapat mengalir, zat cair dapat mengalir, dan zat gas juga dapat mengalir. Berikut ini perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Sedangkan mencair peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dan menguap. Mengembun peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menyublim peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Perubahan wujud zat dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, bagan klasifikasi materi. Materi dibedakan menjadi 3, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dibedakan berdasarkan jenis dan berdasarkan wujudnya yang telah kita bahas tadi. Sedangkan berdasarkan jenisnya berupa logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Senyawa dibedakan menjadi 2, organik dan anorganik. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Yang pertama, Ibu bahas tentang materi, yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur di alam begitu banyak. Misalnya, ada aluminium dengan lambang Al, ada boron dengan lambang B, ada karbon dengan lambang C, dan banyak unsur lainnya. Unsur-unsur dapat kita lihat pada tabel periodik unsur berikut, di mana unsur berdasarkan jenisnya ada yang bersifat logam, semilogam, dan non-logam. Dari tabel berikut
tersebut dapat kita lihat yang bertanda warna biru merupakan jenis unsur yang bersifat logam. Untuk yang berwarna kuning cerah, unsur yang memiliki sifat non-logam. Sedangkan yang berwarna kuning agak gelap itu merupakan unsur yang memiliki sifat semi-logam atau metaloid. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Logam memiliki sifat konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Selanjutnya, sifat dari metaloid atau semi-logam. Metaloid memiliki sifat seperti logam dan non-logam, bentuknya seperti logam tetapi agak gelap, bersifat semikonduktor yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu senyawa. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Misalnya seperti air yang memiliki unsur H, 2, dan O. Senyawa dibedakan menjadi dua berdasarkan unsur penyusunnya, yaitu senyawa organik merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbonat. Contohnya asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Selanjutnya, senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda yang tidak hidup. Contohnya seperti pasir, SiO2, dan garam meja NaCl. Senyawa dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia, misalnya dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen yang dapat bergabung membentuk molekul air H2O. Contoh lain dari senyawa, misalnya karbon dioksida. Selanjutnya campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya, seperti udara, air sungai, batuan, merupakan bagian dari campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Perbedaan antara campuran dan senyawa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel dapat kita ketahui bahwa campuran melalui proses fisika komponen penyusunnya dan dapat dipisahkan, sedangkan senyawa melalui proses kimia dan tidak dapat dipisahkan penyusunnya. Berikutnya, campuran homogen dan heterogen. Campuran heterogen
terdiri dari koloid dan suspensi. Untuk campuran homogen merupakan campuran yang menyatu, tidak terdapat dua fasa. Di campuran homogen terdapat larutan asam, basa, dan garam, di mana asam memiliki pH kurang dari 7, basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan garam memiliki pH sama dengan 7. Asam memerahkan nafas biru, sedangkan basa membirukan nafas merah. Baiklah, itu saja materi yang dapat Ica sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.